Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya asli, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Terkait mengenai asli atau tidak, apa coba yang mau ditanyakan yang asli? Ada surat tanah, ya kan? Surat tanah ini girik, contohnya girik ini 1 persil nomor 234. Sorry ya saya sampaikan, ini contoh. Ada kan? Jika itu palsu, dari mana dia tahu palsu? Sedangkan pembuktiannya bentuk untuk menyandingkan ini asli atau yang asli dengan asli dengan tidak asli itu harus ada gitu. Sekarang dibilangkan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Coba dibuktikan dengan mana gitu. Harus ada pembuktinya dong, seperti itu. Kalau memang mau dibuktikan gitu, dibuktikan di pengadilan. Sekarang diminta oleh masyarakat bahwa ini adalah ijazahnya mana. Lah, emang haknya apa untuk meminta ijazah itu? Sama, saya punya hak juga kalau diminta begitu aslinya. Untuk apa? Ada siapa? Gitu. Kalau bikin akte kelahiran, baru mana ijazahmu? Contohnya ya, karena ada kewajiban daripada hal itu untuk membuat paspor, contohnya ada. Nah ini enggak, masyarakat nggak tahu dari mana datangnya, ya kan? Ini kan berbicara politik gitu, di dalam berbicara politik gitu. Hanya itu yang saya sampaikan terkait mengenai Pak Jokowi, terkait asli dengan palsu seperti itu. Kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua. Dia berhenti jadi praktisi hukum. Dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orangnya itu juga provokatornya. Gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan, kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya. Kalau dibiarkan, harusnya tegas dong kayak Pak Harto, harusnya tegas dong kayak Pak SBY, ya kan? Harus tegas dong kayak Bu Megawati. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Gitu, biar lo keluarin regulasinya, tangkap, ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya, bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang nih harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot? Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawannya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazah Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini
Saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalan itu. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak.